kedua pengungkapannya terkait kasus ini juga pencurian sepeda motor ya, dan ada beberapa barang ini yang masuk ke dalam rumah ini ya, kios ya sebenarnya. Jadi ini tersangka ada dua ya, ada dua kemudian. Ini sementara tersangkanya kami taruh di rutan di lapas ya. Ini dia dua orang ini. Misalnya apa? Di sini dia melakukan kejahatannya pada tanggal 21 Maret ya, yaitu jam 1 pagi juga, jam 1 pagi untuk tempat TKP-nya di Desa Simnana ya, di Simnana. Di sini dia berboncengan ya, orang-orang ini menggunakan satu motor ya, punya 3. Terus dia lihat ada konter namanya konter XH ya. Di situ dilihat konternya dalam terkunci, tapi dia coba buka grendel ya, grendel yang terkunci itu dari luar kan, udah terbuka. Nah dia masuk ke dalam situ, di situ ada barang-barang, ada sebuah tas ya, sama HP ya kan. Nah itu diambil sama dia, karena kebetulan ada motor juga, motornya ini juga terparkir ya, terparkir dan bisa didorongin juga. Dan di sini tersangka ini di dalam tas itu juga ditemukan, menurut pengakuan si korban, ada uang tunai sebesar 800.000 ya. Dan sementara kami akan dalami ya. Sama ada anting emas setengah gram yang ada di dalam tas tadi yang diambil ya. Itu kasus yang kedua. Untuk ini yang kasus kedua ini, untuk persangkaan pasalnya Bapak Ibu, ini ada kita kenakan pasal utamanya primernya pasal 363 ayat 1 ya, ayat 1, ketiga dan keempat KUHP pidana. Untuk subsidiarnya pasal 362 KUHP pidana ya. Lanjut untuk yang ketiga ini ada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia. Ini yang terjadi di daerah Kecamatan Kolmolin ya. Untuk tersangkanya ada di belakang saya ini. Ini ya. Oh yang ujung ini ya. Nah, ini dia untuk modusnya si pelaku ini tersangka, dia masuk ke dalam datang pulang dari luar, dan masuk ke rumah. Dia melihat ada si korban ya, laki-laki keluar dari kamar tempat istrinya itu ya. Nah dia keluar, dia cemburu dia adu mulut, habis itu dia berantem ya. Dan berantem itu mengakibatkan karena tidak puas berantem, si pelaku ini, tersangka ini tidak puas kan, diambil ada gunting ya. Ini ada gunting nih, guntingnya ya, sampai patah gagangnya. Akhirnya ditusuknya ke si korban, ditusuknya ada 5 tusukan di daerah perut, dada sama punggung ya. Dan mengakibatkan pada saat itu si korban ini dibawa ke rumah sakit, tempat dirawat sampai dalam kurang lebih seminggu ya, 7 hari, akhirnya meninggal dunia. Untuk persangkaan pasalnya itu, untuk pasal utamanya ya pasal 340 KUHP, untuk subsidiarnya 338 KUHP, dan atau pasal 351 ayat 1 ketiga KUHP. Lanjut yang keempat, ini ada tindak pidana perjudian ya, berupa togel. Ini modusnya dilakukan secara online ya. Ini bisa kita ungkap ini pada saat operasi pekat tadi ya, pada tanggal 23 Mei. Di sini kita menahan 2 orang pelaku ya. 2 orang pelaku pertama ini yang sebelah ini, keempat ya.
Ini pelakunya sama yang ini sementara lagi sakit ya. Ini pelakunya. Jadi dia modusnya ini apa? Para yang mau masang togel ini masyarakat ya, itu dia taruh nomor ke si pelaku ini, dicatat nomornya di sebuah kertas ya, habis itu baru di nomor yang sudah dipesannya dimasukkan ke aplikasi melalui HP-nya si pelaku ya, HP-nya. Ini HP-nya mana? Ini ya. Nah ini dia HP-nya nih. Ini HP sama ada beberapa kertas rekamannya ada di sini ya. Untuk jumlah pemasang sendiri masih didalami oleh anggota penyidik ya untuk jumlah pemasangnya. Dari pengakuan si pelaku sendiri ini dia dalam satu hari, dalam satu hari ini bisa menampung dana 300 sampai 400 ribu itu paling minim, paling banyak bisa 1 juta ya. Jadi kalau dibagi misalnya satu orang 50 ribu atau 10 ribu ya kemungkinan satu hari bisa 20 orang yang masang ya. 10 sampai 20 orang yang masang togel ya kan. Betul. Untuk pesanan pasalnya sendiri sudah jelas ya, pasal 303 ayat 1. Terus untuk dan atau pasal 303 bis ayat 1 dan 2. Itu 4 kasus, dan terakhir ini kasus yang kita perhatikan dari Kementerian Perlindungan Anak, Perempuan dan Anak ini kasus persetubuhan terhadap anak ya. Ini sangat miris sekali ya, kan ya, ini dilakukan oleh bapak dan seorang kakek ya. Tapi ini bapak tiri dan kakek tirinya ya melakukan persetubuhan terhadap anaknya ya. Nah ini jadi perhatian kita semua ya. Ini orang terdekat pelakunya intinya ya kan, orang terdekat untuk korbannya ya kan masih di bawah 14 tahun ya. Dan sementara sudah kita proses penyidikannya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja dari saya untuk penyampaian informasi terkait hasil operasi pekat dan beberapa kasus yang berhasil kita ungkap. Dan setelah ini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan.